Mimpi itu gimana Ustaz? Saya selalu mimpikan seseorang. Ya. Pak Ustaz, bagaimana jika kita minjam emas orang tua, belum sempat dikembalikan, beliau sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi anak yang durhaka akan berkata alhamdulillah. Tapi bagi anak yang beriman, rapat anggota keluarga, maka kau katakan, wahai abang dan kakak saudaraku, ada emas ibu yang kupinjam, ini mesti aku kembalikan. Tapi aku sekarang belum punya uang, maka masuk dalam bagian harta warisan. Nanti kalau acara pembagian, potong emas yang kupinjam ini karena terhitung hutang. Mungkin bila kau diam, yang lain tidak tahu karena kau pinjam diam-diam. Tapi ingat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat, siapa yang curang, sebuah kecurangan akan dia pikul. Kata Nabi, ada orang di akhirat memikul sapi, memikul kambing sambil mengembek. Orang ambil zakat yang curang tentang kambing. Ada yang memikul kijang Eropa plat merah. Ada yang memikul bakwan. Yang kuliah di kantin makan 3 bayar 1. Di akhirat nanti semua akan dibawa. Apakah jika berangkat umrah kita bisa mengumrahkan orang tua, padahal kita juga baru pertama kali umrah pada saat itu dan belum berhaji? Berangkat kamu dari Sulawesi Selatan menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah 3 hari, kau pun akan dibawa menuju Bi'ru'an. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu kalau pembimbingnya saya. Tapi kalau pembimbingnya dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, itu umrah yang pertama untuk dirimu. Setelah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Istirahat. Hari kedua, engkau pergi ke Tanim, naik taksi. Ongkosnya berapa? Tanya sendirilah. Sampai di Tanim, engkau mandi. Habis itu kau berniat, labbaik Allahumma umrah. Aku berniat melaksanakan umrah an fulan bin fulan, untuk almarhum bapakku fulan bin fulan. Sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, maka pahalanya sampai. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Atiyah Sohar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa boleh umrah bolak-balik dalam 1 kali safar? 1 kali safar hanya boleh 1 umrah. Siapa yang buat dari kalau umrah bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Apa boleh 1 kali safar beberapa kali umrah? Boleh. Tapi katanya tidak boleh. Mazhab Maliki enggak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz enggak boleh. Tapi kalau ngaji jangan cuma 1 guru. Imam Bukhari enggak fanatik. Gurunya berapa? 2000. Kamu coba hitung gurumu sejak TK sampai sekarang, ada 200 kan? Maka baca kitab yang lain. Kata Syekh Atiyah Sohar, boleh beberapa kali umrah dalam 1 safar. Dalilnya mana? Hadis qauli. Gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi. Hadis itu ada 3 mas. Qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri. Nabi gak melakukan tapi disetujuinya perbuatan sahabat. Maka 2 dalilnya. Qauli, Nabi bicara, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari 1 umrah ke umrah berikutnya, dari 1 umrah ke umrah berikutnya, penghapus dosa. Itu dalil ada umrah, ada umrah, ada umrah. Menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali dalam 1 safar. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah? Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah. I'tamara alfa marrah. Selama hidupnya berumrah 1000 kali.
umroh 1000 kali selama hidupnya. Satu safar dia umroh berkali-kali. Nah, ujung-ujungnya pasti Ustaz Somad ngajak umroh kan? Yang mau pergi umroh, tapi setahun sekali oke. Uangnya banyak, bantu sekolah anak yatim, fakir miskin, bangun MDA. Pulang dari sini cari kepala MDA. Pak kepala MDA, mana anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mana yang kursinya patah? Mana yang gurunya belum gajian? Ini daftarnya, daftar nih. Ini daftarnya. Bapak mau bantu? Enggak, mau aja. Bantu lah. Pak Ustadz pernah bilang kalau manusia masuk surga bukan karena pahala, tapi karena Allah menyayanginya. Amalan apa agar kita disayang Allah? Kata Nabi SAW, maukah kamu kalau aku ajarkan ini, tahabbtum, kamu akan berkasih sayang, dan Allah pun akan sayang kepada kamu. Apa dia? Afsus salam, tebarkanlah salam. Maka kalau ketemu sama orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam tadi waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Malam pulang ceramah lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan tidak ingin mendengar jawabannya. Waalaikumsalam. Berkasih sayanglah kepada saudara. Saya kemarin ceramah di Sentul bersama Ustaz Arif Bin Haq. Selesai ceramah belum berakhir ketika break iklan, datang seorang sahabat dari belakang memeluk saya. Padahal saya datang dari kampung, kampung di Sumatera sana. Ini yang memeluk saya datang dari New York, Amerika, dari negeri Donald Trump. Saya tahunya cuma Donald Bebek. Tak pernah terpikir, tak pernah terlintas di pikiran saya dia akan memeluk saya. Terasa bangga. Insya Allah lalu saya posting gambar-gambar itu, naik rating saya langsung. Nama yang tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Maka berkasih sayang. Ada seorang Arab Badui, ketika Nabi mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka dia berkata, anakku ada 10, satu pun tidak pernah aku cium. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang di hatinya, maka Allah tidak akan menurunkan kasih sayang kepadanya. Pandanglah manusia ini dengan pandangan kasih sayang. Jamaah sudah kumpul ramai, tiba-tiba Ustaz berajuk pulang hanya karena dikasih air putih. Marah. Maka saya mendapatkan nasihat dari Sulawesi Selatan, dari kota Makassar. Ustaz Abdul Somad, jangan kau kecewakan orang banyak. Walaupun kau capek, walaupun kau lelah, selama orang masih mau mendengarkan ceramahmu, sampaikanlah. Sampai nanti masanya ada orang tak lagi mau mendengar ceramah, saat itu kau baru berhenti. Itu saya pegang mati. Jadi kalau ada orang heran, kenapa Ustaz ini ceramah Ustaz, sampai mukanya saya lihat pucat, suaranya hilang. Itu saya ambil kalimat itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selama orang masih berkumpul ingin mendengar fatwamu, mendengar kajimu, mendengar ayat yang kau baca, sampaikanlah. Sampai akhirnya nanti manusia tidak lagi mau mendengar. Ketika kita berceramah, dia sibuk mendengar musik. Tapi hari ini anak-anak muda bangkit luar biasa. Kenapa Allah memberikan semangat luar biasa pada Ustaz Abdul Somad petang ini? Karena di hadapan saya anak-anak muda semuanya. Allah Allah. Ada orang tua, casingnya tua, tapi signalnya tetap. Pertanyaan di WA. Ana pernah mendengar hadis tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin besar Imamul Mahdi dari putra Bani Tamim. Ketika beberapa pekan yang lalu kami di Hotel Crown di Jakarta sholat bersama yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarif Hadramaut Yaman. Lalu ada yang bertanya, Habib Umar, ya, di mana Imam Mahdi sekarang, turunnya kapan, ciri-cirinya gimana, dari suku apa? Kata Habib Umar, nggak perlu dikaji. Kita tidak disuruh mencari Imam Mahdi.
bicara udah lahir apa belum, alamatnya di mana, nomor WA-nya berapa. Kita hanya disuruh bersiap-siap di akhir zaman. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi pernah dinyatakan palsu oleh seorang sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibn Khaldun dari Tunisia. Apa kata beliau? Hadis tentang Imam Mahdi palsu. Gara-gara apa? Gara-gara di zaman beliau banyak betul orang mengaku Imam Mahdi. Maka menurut dia ini pintu harus ditutup. Itu ijtihad beliau. Tapi saya berkata hadis-hadis tentang Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Bahwa hadis yang disebutkan ini dia akan ada di akhir zaman sahih, maka kita mesti meyakini itu. Dia bagian dari keimanan kita kepada Allah. Tapi mencari-cari dia sekarang di mana, bagaimana bentuk rupanya, maka kita tidak dituntut. Tuntutlah yang kira-kira membangkitkan semangat. Adik-adik yang sudah kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, lebih baik mau berpikir bagaimana cara membuat WhatsApp syariah. Karena WhatsApp konvensional sudah mengejek-ejek Habib Rizik. Walaupun beberapa hari ini sudah hilang, sudah dia buatkan satu gambar yang tidak baik. Yang kuliah di Fakultas Perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan, daripada kau berpikir mencari-cari Imam Mahdi, lebih baik kau berpikir bagaimana membuat ikan lele sebesar ikan paus, agar bisa kau membuka lapangan kerja dan mengekspor ikan ke Jepang. Karena orang Jepang suka betul makan ikan untuk membuat sushi. Yang kau bekerja di Fakultas Kedokteran, bagaimana kau berpikir mengobati orang-orang yang sudah punya tato, bagaimana tatonya itu hilang hanya dengan sabun mandi. Karena ada sabun saya dikirimi iklan, dia usap langsung putih. Saya berpikir bagaimana tidak, yang obat-obat sekarang kan pusing, bagaimana menghilangkan tatonya. Dia sudah baca Quran, sudah baik, tapi tetap disindir oleh jamaah. Salat kita sah nggak ya, imam kita pakai tato? Berpikirlah untuk yang bermanfaat. Bukan berarti masalah Imam Mahdi tak bermanfaat. Kita yakini, kita percayai dia akan datang, dan insya Allah kita akan ikut dia. Kenapa? Karena kita diberikan bimbingan tiap hari, tiap petang kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Mimpi itu gimana Ustaz? Saya selalu mimpikan seseorang. Jika ada yang bilang itu karena jin. Karena jin gimana menanganinya? Mimpi ada 3. Mimpi yang pertama dari Allah, dikirim kepada malaikat lalu masuk kepada engkau, namanya ilham. Juz'un min ajza'in nubuwah, termasuk satu bagian daripada kenabian. Tapi nabi tidak ada, maka dia ilham. Yang kedua, mimpi dari setan, membangkitkan ketakutan, kecemasan, kemirian. Maka kau baca ta'awuz tiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Yang fufu seperti huruf fa dan ta dengan sedikit air liur. Saya baca terjemahnya, bacalah doa ta'awuz dan diludah. Ini penerjemahan masa meludah dengan sedikit tiupan ke sebelah kiri. Yang ketiga, aqwasu ahlam, proses berpikir di waktu siang yang tidak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan kau pikir-pikirkan orang, nanti terbawa di waktu malam. Apalagi kalau yang kau pikirkan itu bini orang, itu berbahaya sekali. Poligami ini bahaya. Di zaman Rasulullah bagaimana Pak Ustaz? Poligami untuk jalan agama yang dimaksud itu bagaimana? Fankihu nikahilah ma qaba lakum minan nisa, perempuan yang baik-baik, masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tidak sanggup berlaku adil, fa wahidah, maka satu saja cukup. Maka orang yang poligami, dia ingin menyelamatkan perempuan yang solehah daripada dinikahi perampok, pecandu narkoba, pezina. Lebih baik dinikahi oleh orang yang soleh-soleh ini. Setuju? Lihatlah semangat yang luar biasa. Nanti di akhir zaman akan ada perempuan, perbandingannya setiap satu laki-laki 50 perempuan. Dan sekarang terbukti di mana-mana saya pengajian, perempuan ramai, bapak-bapak sedikit, kecuali di masjid ini sama banyak. Nampaknya di sini tidak bisa berikan, harus satu-satu. Maka ibu tenang, ibu.
Dia bersyarat. Oleh sebab itu syarat. Dan hukum Republik Indonesia sudah diatur dalam KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak boleh menikah istri kedua kecuali izin istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Ini berat, tapi ternyata bukan satu jalan ke Roma. Ada bismillah jahar dan ada bismillah sir. Yang jahar Bismillahirrahmanirrahim. Yang sir foto selfie dilarang. Kalau buat tutorial hijab di YouTube boleh apa tidak? Ada kalanya foto itu syiar. Nih, ini foto hari ini syiar. Ambil dari belakang, ambil dari kanan, ambil dari kiri, ambil dari atas, foto, like and share. Perlihatkan kepada seluruh dunia, begini anak-anak muda di Makassar ngaji. Tapi yang ditampilkan itu syiarnya, bukan personnya, bukan orangnya. Kalau mau foto ramai-ramai, sekarang banyak orang kan foto sendiri. Menimbulkan fitnah. Sekarang kau masih gadis, besok kau menikah, suamimu tidak tahu bahwa fotomu sudah dipajang di setiap kamar orang, sudah dimodel-model dengan Photoshop selainnya. Besok itu jaga kehormatan. Surat tilang sudah masuk 10 menit lagi. InsyaAllah kita selesai dalam 10 menit. Yang selesai bukan yang tidak. Apa aturan rok dan celana untuk wanita muslimah? Fatwa, longgar, gembor, tidak kelihatan bentuknya. Pakai celana, tidak. Ada celana besar sampai tak nampak bentuknya, seperti rok yang di belah kanan. Karena kalau dia pakai rok, mungkin dia pekerja, mungkin dia polwan, mungkin dia tentara, atau dia wilayah hisbah, polisi syariah, satpol pp syariah yang bertugas di pasar. Bagaimana kalau dia bertugas satpol pp pakai rok? Dia mau mengejar maling, maka dia pakai celana sepatunya tapi longgar, jangan sampai nampak bentuk pinggulnya, jangan sampai nampak bentuk. Sampai sekarang orang pakai celana sempit sampai pahanya menjerit. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain dari ujung kepala, panjang menutupi leher, menutupi badan, menutupi kaki. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasmunaha an yara minha, tidak boleh nampak dari badannya illa hadha wa hadha, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan, zahiruha wa batinuha, bagian luar dan bagian dalam. Maka perlihatkanlah wajah, seperti ibu-ibu, adik-adik sekalian, wajah kelihatan, tangan kelihatan. Beberapa orang berpandangan bahwa konflik antara Palestina dan Israel bukan konflik yang didasarkan pada agama, tapi adalah perkara politik. Sementara kita percaya bahwa jelas konflik tersebut adalah dilatar belakangi perkara agama. Bagaimana membantah hal tersebut dengan argumen ilmiah? Tidak ada argumen ilmiah yang lebih baik daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Kalau Al-Quran dan hadis pun dia tidak percaya, apalagi Abdul Somad. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nih ayat, mereka tidak akan pernah senang sampai kau ikut kepada mereka. Apa kata mereka? Kami tidak mau mengajak kamu kepada agama kami, tapi kami ingin kamu tetap dalam agamamu, tapi mengikut cara hidup kami. Namamu tetap Muhammad, nama anakmu tetap Fatimah, tapi cara hidupmu, cara makanmu, cara minummu, cara nikahmu, caramu memandang hidup tidak dengan cara pandang seorang muslim. Apa kata Nabi? Ada dia sebut tentang Yahudi dan Nasrani. Ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam.
kalau hubungan politik, kenapa yang dibuat terowongan Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Cukuplah Al-Quran dan Sunnah untuk menunjukkan kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Manusia akan mengikut omongan orang banyak. Kita berkata konflik Palestina konflik agama, dia berkata ini konflik negara. Satu orang berkata konflik negara, kita mulai goyang. Dua orang berkata konflik negara, kita mulai ragu. Tiga orang berkata konflik negara, kita mulai error. Empat orang berkata konflik negara, kita mulai mengata akulah yang salah, kaulah yang benar. Datang Ustaz Abdullah Onim datang kemari untuk mengatakan ini konflik agama. Tidak percaya dengan Ustaz Abdullah Onim, dia yang sudah ke Palestina. Tak juga percaya anaknya pun orang Palestina. Tak juga percaya, mau percaya sama siapa lagi? Maka saudara yang bertanya tadi bukan tidak percaya, dia ingin menguatkan kepercayaan kita. Kalau kau lari pagi yang kau bawa seekor kucing, maka tetap kucing walaupun satu lapangan itu berkata itu adalah anjing. Cantik anjingnya ya, kucing. Beli di mana anjingnya? Kucing. Datang orang ketiga berkata, mantap anjingnya. Kita mulai ragu, ini anjingnya kucing. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan di dunia, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka perbanyak Twitter, BBM, WhatsApp, posting Islam. Yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat video pendek, simple, sederhana, nggak perlu modal banyak, rekam, buat terus semuanya. Nih hari ini kita bangga luar biasa, ada kamera, ada iPad, ada Sony, ada Samsung, banyak pakai. Kita hidup kita tidak meluang. Tapi yang jelas ini menjadi syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta kami jadikan sebagai syiar, menyembelih onta sebagai syiar. Karena orang ramai, keramaian syiar, show force, tunjukkan kepada. Maka buat keramaian. Datang imam kita Tuan Samsi Ali, buat keramaian. Datang ustaz kita dari Palestina, buat keramaian. Tapi keramaian yang bukan membuat hiruk-pikuk kebatilan, tapi untuk menegakkan, membangkitkan semangat. Ada orang yang lemah ketika sendirian dia lesu, loyo, tapi itu ada orang ramai, bangkit semangatnya. Maka buat banyak keramaian. Terakhir, tolong jelaskan peran media dalam peradaban manusia, baik peran pengaruh buruk ataupun baik. Nabi kalau sedang lesu, dia panggil sahabatnya namanya Hassan ibn Thabit. Hassan, mari bacakan syair. Lalu Hassan pun membacakan syair. Ketika akan berangkat perang, Hassan bacakan syair. Saat itu media yang dipakai adalah media syair. Maka semua mata melihat. Maka hari ini Nabi SAW mengirim tahun 9, tahun ke-8 Fathu Makkah, tahun ke-9 Amul Wufud, utusan ini dikirim untuk apa? Propaganda, menyampaikan dakwah Islam. Hari ini orang tidak pergi, tapi suaranya sampai lewat apa? Video pendek. Adik-adik yang pandai membuat video pendek, kalian tidak ceramah, kalian hanya potong cut, kalian buatkan Instagram, kalian buatkan fanpage, kalian buatkan akun dakwah, maka itu menjadi syiar. Manfaatkan itu untuk kebenaran. Itu pesan Ustaz kita. HP yang ada di tanganmu itu seperti AK-47. Pesan Ustaz siapa? Ustaz Bahtiar Nasir. HP yang ada di tanganmu itu adalah AK-7. Tapi HP saya mati, AK-47 yang macam. Pakai dia, isi pulsanya, beli paket 2 giga, pakai untuk menyerang musuh-musuh Allah. Lantas apa yang harus dilakukan sebagai pemuda terhadap pergeseran akidah dan peradaban di bawah pengaruh media, khususnya televisi? Buatlah sinetron Islami, buatlah musik-musik religi yang punya bakat-bakat. Apa yang bisa kau buat? Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayallahu amalakum, Allah yang akan melihat amal perbuatan kau. Al-Hadid ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
musyrik ya Allah. Allahumma ansur man nasara din. Tolong orang-orang yang sudah menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Bantu saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Rohingya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.